Cerita bermula di kawasan pesisir Thailand yang baru saja dihantam tsunami. Meski sisa kehancuran masih terlihat, tempat eksotis ini tetap ramai dipadati wisatawan. Di sini kita diperkenalkan kepada Max, anak kaya raya yang mensponsori liburan kali ini. Ia sudah menyewa kapal mewah untuk berkeliling bersama sahabatnya, Sarah. Lalu James, pacarnya, dan dua temannya bernama Adrian dan Greg. Hands up high, feel the breeze, living life just as we please. Oh, we're living the life, riding the waves under open skies. Yeah, yeah, we're living the life. But is it like a real job? Di atas kapal, Max terlihat sangat dekat dengan Sarah. Saking dekatnya, Max menekan Sarah untuk ikut bersamanya ke New York setelah liburan usai. Namun, Sarah menolak secara halus karena punya rencana sendiri di Los Angeles. Sarah yang tahu betul sifat Max yang egonya ini tinggi gitu ya dan suka memaksa, akhirnya memilih mengalah dan menghentikan pembicaraan. Sarah lalu mengajak Max berenang. Tapi karena Max akan bermain cup flip bersama pacarnya, Sarah akhirnya menceburkan diri sendirian. Parahnya, tanpa sadar, kapal terus melaju dan meninggalkan Sarah terombang-ambing di tengah laut. Belum selesai rasa paniknya, sekumpulan ubur-ubur beracun tiba-tiba mengepung dan menyegat tubuh Sarah. Beruntung, Adrian cepat sadar dan menyuruh kapal berputar balik untuk menyelamatkannya. Where the hell is Sarah? Di atas kapal, Max tampak menyesali kecerobohannya yang mengakibatkan Sarah terluka. Max pun merasa bertanggung jawab dengan kejadian yang dialami Sarah. So you're gonna be okay. Sesampainya di pulau saat makan malam, Max sesekali memperhatikan Sarah yang badannya dipenuhi sengatan ubur-ubur. Menurut Max, harusnya kapten kapal mengabsen semua penumpang sebelum memberangkatkan kapal. Dan untuk mengembalikan mood Sarah, Max bahkan mengancam bakal melaporkan kejadian itu ke papinya. Namun, nampaknya hal itu tidak berhasil mengembalikan mood Sarah. Sarah kemudian menanggapi hal itu dengan berkata bahwa apa yang terjadi bukan atas kesalahan siapapun. Namun sepertinya ucapan itu menyinggung Max hingga pada akhirnya Max merasa kesal sendiri dan meninggalkan meja makan. Suasana sempat menegang, namun tak lama berselang Max kembali dan kemudian Max dan Sarah saling meminta maaf. Thank you. Saat malam, Max dan yang lain mulai menikmati suasana malam di pinggir pantai. Di kesempatan itu, Max berencana akan merubah rencana liburan mereka. Sebagai gantinya, mereka bakal diajak mengunjungi sebuah tempat bernama Devil Mouth. Sebuah gua dalam air yang katanya akan jadi tempat petualangan seru. Sarah awalnya menolak, apalagi setelah kejadian ubur-ubur tadi. Dia masih trauma dengan hewan-hewan laut. Tapi mau gimana lagi, Sarah tidak bisa menolak ajakan Max yang memaksa. Setelah Sarah setuju, Max Adrian bersama pasangannya melepas pakaian mereka dan memulai keseruan dengan berenang di laut. Namun di tengah keseruan itu tiba-tiba saja Max merasa sesuatu di dasar laut menyentuh tubuhnya. Dan ketika mereka keluar dari air, sesuatu yang agak mengerikan muncul dari permukaan air. Is that a bite? Okay, this is the opposite of There's nothing to be scared about. Besok paginya dengan menggunakan perahu kecil mereka berangkat menuju Devil Mouth. Sepanjang perjalanan mereka masih bisa melihat bekas-bekas tsunami yang menghantam kawasan tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh seorang pemandu bernama Watt. Watt kemudian menjelaskan kalau Devil Mouth ini merupakan gua yang panjang dan besar. Namun meskipun begitu, kedalaman airnya hanya lebih dari 10 meter. Mendengar hal itu, Sarah sebenarnya masih merasa takut untuk berenang. Namun karena tidak mau merusak keseruan, Sarah dengan sedikit ragu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak masalah jika harus kembali berenang. Sebelum memasuki goa, mereka harus menggunakan kayak untuk sampai di pintu goa. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di pintu masuk goa. Sebelum masuk, Watt memberikan briefing singkat. Selain Watt, mereka juga akan ditemani seorang penyelam bernama Ryan. Kemudian Watt menunjukkan dua jalur yang bisa mereka pilih.
Jalur hijau ini adalah jalur yang lebih mudah, atau jalur merah, jalur yang jauh lebih sulit dan penuh tantangan. Sarah jelas memilih jalur hijau karena menurutnya jalur itu lebih aman. Namun tebak, jalur apa yang dipilih Max? Iya, Max memilih jalur merah. Max dengan tatapan memaksa meminta temannya yang lain untuk menyetujui pilihannya. Dan pada akhirnya Sarah cuma bisa pasrah dengan pilihan Max. Tapi meskipun begitu, tanpa sepengetahuan Sarah, Max memberi tip lebih kepada Watt dan Ryan agar memberikan perhatian khusus kepada Sarah. Sebelum mulai berenang, Watt meminta semuanya menggunakan pelampung, namun hanya Sarah yang patuh pada peringatan Watt. Sarah juga sempat mengambil peta goa yang disediakan untuk wisatawan. Setelah itu, Sarah didatangi Ryan yang kemudian meminta Sarah untuk tidak sungkan memberikan kode jika memang membutuhkan bantuan. Dan setelah semuanya siap, mereka pun mulai masuk ke dalam goa. Dan sesuai dugaan, Sarah masih ketakutan saat harus turun ke air, sementara yang lain malah terlihat senang. Singkat cerita, Sarah dan kawan-kawan masuk semakin dalam. Dengan adanya perhatian khusus dari Ryan dan Watt, ketakutan Sarah pun perlahan sedikit menghilang dan Sarah mulai menikmati perjalanannya menyusuri goa. Mereka pun akhirnya sampai di Devil Mode. Namun semakin dalam mereka masuk, suasananya justru semakin menyeramkan. Dan saat mereka sampai ke sebuah area yang disebut Goa Kerangka, Watt menjelaskan bahwa di dalam air terdapat banyak kerangka manusia yang berasal dari warga yang dulu terkubur hidup-hidup akibat bencana tanah longsor. Hal itu jelas membuat Sarah dan yang lain menjadi parno ya. Melihat itu, Watt meyakinkan semuanya, terutama Sarah, bahwa meskipun terdengar menyeramkan, gua itu tetap aman. Karena selain Watt, Ryan juga bersiaga memantau dari dalam air. Merasa aman, mereka pun mulai mendokumentasikan keseruan mereka di sana. Di sela keseruan itu, Watt mengingatkan Greg agar tidak banyak tingkah, sebab bebatuan di dalam goa cukup rapuh. Saat perjalanan berlanjut, mereka kembali dibuat bingung. Bagaimana tidak, bangkai ikan mengapung berserakan di dalam goa. Sarah kemudian menduga ikan-ikan tersebut adalah ikan laut yang terseret masuk melalui terowongan akibat tsunami. Air goa yang merupakan air tawar pada akhirnya membuat ikan-ikan itu tidak bisa bertahan dan akhirnya mati. Watt kemudian mengajak mereka melanjutkan perjalanan. Makin jauh mereka masuk, pemandangan di dalam goa juga semakin keren. Bebatuan yang terbentuk secara alami terlihat menyeramkan sekaligus indah. Max bahkan membuat tulisan sebagai prasasti tanda persahabatannya dengan Sarah. Di tengah perjalanan, Adrian mengalami masalah. Kakinya terkena batu tajam. Mengetahui hal itu, Sarah langsung membantu mengobatinya dengan peralatan seadanya. Setelah Adrian mendapatkan perawatan, Watt mengajak semuanya untuk kembali. Alasannya karena aturannya memang seperti itu. Jika terdapat wisatawan yang terluka, maka perjalanan dihentikan dan mereka harus segera kembali. Namun, Max menolak. Menurutnya, Adrian masih kuat. Dan mereka akan menyesal jika tidak menjelajahi seluruh goa. Sarah dan Adrian menolak untuk lanjut, namun Max tidak memberikan pilihan. Sementara itu, di tempat lain, tanpa diketahui oleh mereka, Ryan baru saja diserang sesuatu. Iya, pada akhirnya Watt terpaksa membantu Max dan yang lain melanjutkan perjalanan. Dan saat semua orang asik menikmati air yang bercahaya, Watt mulai terlihat cemas. Sementara itu, Sarah membuka pelampungnya dan menyelam untuk melihat Ryan. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Sarah menemukan darah segar di dalam air. Tidak lama setelah Sarah memberitahu Watt, peralatan menyelam milik Ryan muncul ke permukaan. Melihat hal itu, Watt yakin seekor hiu sudah menyerang Ryan. Dan seketika saja, semua orang panik. Wait, what are you saying? Wait, what are you... No, what? What? I don't know. Sharks that can do fresh and salt water. Okay, but how did it get into a cave? Let's to go go. with him. Wait, wait. Di tengah kepanikan itu, semua orang mulai berpikir bagaimana mungkin seekor hiu ganas bisa hidup di air tawar. Namun fakta tentang tsunami yang pernah terjadi dan menyeret ikan-ikan kecil yang mereka lihat mengambang, bukan tidak mungkin hiu ganas tersebut masuk ke kawasan goa dengan cara yang sama. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata hiu ganas ini memang bisa bertahan di air tawar. Watt pun mulai mencari cara bagaimana cara keluar dari gua dengan selamat. Watt kemudian meminta mereka untuk mengikutinya. Sarah dan Adrian setuju, namun Max lagi-lagi menolak karena ketakutan. Dan atas perbedaan pendapat itu, perdebatan pun terjadi. Mengingat serangkaian prosedur keselamatan yang diabaikan, walhasil Watt pun pada akhirnya memilih pergi meninggalkan mereka.
Dan pada akhirnya mau tidak mau mereka harus menyusul. Namun di tengah perjalanan mereka baru sadar bahwa Greg sudah tidak bersama mereka. Setelah dicari ternyata Greg sedang ketakutan dan bahkan meminta mereka untuk meninggalkannya. Namun untungnya James berhasil membujuk Greg. I love Jason Momoa. Yeah, you do. Yeah. Dan di saat mereka kembali bergerak, hiu itu mulai datang. Lalu Adrian berusaha menolong, namun dia ikut terseret. Beruntung Adrian berhasil lolos dengan tubuh yang penuh luka, tapi tidak dengan Greg. Saat mereka di tempat aman, Sarah membuka peta dan mencari jalur untuk keluar dari sana. Namun Max menolak masuk kembali ke air. Max lebih memilih menunggu. Max yakin Watt akan keluar dan segera mengirim bantuan untuk membawa mereka keluar. Di situasi lain, Watt yang sedang dalam perjalanan keluar melihat hiu itu mendekat ke arahnya. Watt pun keluar dari dalam air untuk menyelamatkan diri. Namun teriakan Watt pada akhirnya membuat Sarah kembali mengajak semuanya ikut rencananya. Max pun setuju asalkan tidak membawa Adrian yang terluka karena takut darahnya memancing hiu. Sarah dan James menolak untuk meninggalkan Adrian sendirian. Penolakan itu membuat Max frustasi, lalu meminta peta dan berencana pergi sendirian. Namun di tengah perdebatan sengit itu, Adrian tiba-tiba terjatuh sehingga Adrian! Mommy! Ya, beruntung Adrian berhasil diangkat tepat saat hiu akan menyerangnya. Hiu itu pun tersangkut di lubang karang. Namun sialnya, kemalangan belum berakhir. Adrian kembali terjatuh. Dan ya, kematian Adrian membuat Max benar-benar terpukul. Tapi sekarang mereka tidak punya cukup waktu untuk menangis. Mereka harus mencari jalan keluar. Max pada akhirnya setuju dengan rencana Sarah untuk melewati sebuah gua yang disebut Gua Sarang Madu. Menurut peta, tempat itu penuh bebatuan dan bisa membuat hiu kesulitan mengejar mereka. Tapi Sarah punya pendapat lain. Menurutnya, lebih baik mereka menuju terowongan tempat ditemukannya bangkai ikan, karena jalur itu lebih dekat dengan pantai. James pun menyetujuinya, tapi Max ingin Sarah dan James mengikuti rencananya. James pun mulai muak dengan sikap Max yang selalu ingin keputusannya diikuti. Mendengar hal itu, Max merasa terpukul dan melompat masuk ke air sendirian. James yang tidak mau membiarkan Max pergi sendirian akhirnya menyusul lalu diikuti oleh Sarah. Tanpa peralatan yang memadai, jelas bukan paket wisata yang bisa direkomendasikan ke orang lain. Sebab untuk menuju Goa Sarang Lebah, mereka tidak hanya berenang, tapi juga harus memanjat. Dan saat mereka berhasil memanjat tebing dan berjalan di dalam lorong, tiba-tiba saja. Ya, untungnya hal itu tidak membahayakan mereka. Di ujung perjalanan, Sarah melihat sebuah cahaya. Max pun kegirangan sampai lupa berhati-hati. Situasi tiba-tiba menjadi sangat tegang. Bagaimana tidak, dalam keadaan Max yang tergelantung dipegangi Sarah, si hiu berada di bawahnya hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Dan setelah hiu itu pergi, Sarah yang tidak kuat menahan Max melepaskannya dan memilih untuk kembali ke air dan mencari jalur baru. Mereka pun terus bergerak menyusuri terowongan bawah air yang entah mengarah kemana. Dalam terowongan, Sarah sempat terluka karena bebatuan. Sarah langsung khawatir darahnya akan menarik perhatian hiu. Dan benar saja. Sarah dan yang lain pun semakin bergegas di tengah ancaman hiu yang masih belum hilang. Di sisi lain, kantung udara yang mereka temukan semakin sedikit. Mereka dipaksa keadaan untuk terus menyelam. Namun, sampai pada akhirnya, ya, James mengalami nasib buruk. Tubuhnya terjepit oleh stalagmit besar. Sarah dan Max pun mencoba membantunya. Namun, James sadar usaha mereka akan percuma. James pun kemudian meminta Sarah untuk membawa Max melanjutkan perjalanan. Lalu James pun tewas. No! Setelah itu Sarah kembali menyelam. Namun saat Sarah dan Max naik ke permukaan untuk menarik nafas, tiba-tiba saja
Kemudian Sarah dengan sigap melempar potongan tubuh Watt yang ditemukannya untuk membuat hiu itu menjauh. Setelah hiu itu menjauh, mereka pun kembali bergerak. Namun sayang, ternyata pelarian mereka membawa mereka kembali ke tempat awal, yaitu tempat di mana pertama kali si hiu menyerang mereka. Hal itu jelas membuat Max semakin frustasi. Sarah kemudian meminta Max untuk ikut rencananya, menggunakan terowongan yang mengarah ke pantai. Karena rencana pertama yang diusulkan Max jelas sudah gagal. Sebelum mulai kembali perjalanan, Sarah mengecek situasinya terlebih dulu. Setelah itu, mereka kembali bergerak. Namun, saat mereka hampir sampai di pintu biru, hiu itu mendekat ke arah Max dan menyerangnya. Beruntung, Sarah berhasil mengalihkan perhatian hiu itu dan membuatnya menjauh. Namun, tidak lama setelah itu, Max yang pingsan digendong oleh Sarah melewati terowongan mengarah ke pantai. Dan gue rasa ya, seandainya si Max ini nggak pingsan, Max ini pasti dengan egoisnya milih lewatin jalur lain. Tapi di momen ini, Max akhirnya sadar bahwa keputusannya memilih jalur merah sudah menewaskan teman-temannya. Max pun menyesal, namun penyesalannya kini sudah tidak berarti. Keep a lookout, okay? Setelah itu, Sarah menemukan sebuah lubang di atas tebing yang diduga menjadi jalan masuk ikan laut dan hiu itu ke dalam gua. Tapi masalahnya, posisi lubang itu sangat tinggi dari permukaan laut. Tali yang mereka punya pun tidak cukup panjang untuk mereka gunakan. Alhasil, Sarah dan Max harus menunggu sampai air laut mulai pasang agar bisa turun menggunakan tali. Dan saat malam tiba, Max hanya bisa meratapi kematian teman-temannya. Sementara Sarah terus menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Sampai akhirnya kesempatan itu pun tiba. Sarah kemudian memanjatnya lebih dulu untuk mengikatkan tali di ranting pohon yang tumbuh di tebing dekat lubang itu. Kemudian disusul Max dengan mengikatkan tali ke tubuhnya. Sementara Sarah menahan tali yang terikat ke ranting dengan tubuhnya. Dan saat Max hampir sampai di lubang itu, tiba-tiba saja hal itu jelas membuat Sarah ikut terseret. Namun dengan sigap, Sarah memutuskan tali itu dengan pisaunya. Sarah yang baru saja terlepas dari jeratan tali, tiba-tiba teringat ucapan Watt yang mengatakan bahwa bebatuan di gua itu sangat rapuh. Hal itu memicu Sarah untuk membuat sebuah jebakan. Kemudian Sarah menancapkan pisau di stalaktif besar. Lalu Sarah menggantung di stalaktif itu dan memancing hiu itu dengan darah yang keluar dari lengannya. Dan tidak lama setelah itu, si hiu datang dan menyeruduk batu yang di atasnya masih ada Sarah. Sampai pada akhirnya, setelah berhasil menewaskan hiu itu, Sarah memanjat lubang baru akibat dari reruntuhan batu oleh hiu itu. Sarah pun berhasil keluar. Film pun selesai. Tamat. Ya, dari film ini kita bisa belajar bahwa ego dan rasa nggak enakan itu kombinasi bahaya banget. Kita bisa lihat si Max ya, cuma gara-gara dia yang keluar uang paling banyak gitu dan merasa paling kaya, dia jadi ngerasa berhak ngatur semua orang. Dia maksain kehendaknya buat ambil jalur bahaya, mengabaikan aturan keselamatan, dan gak mau dengerin omongan orang lain hingga keegoisannya itu justru numbalin teman-temannya sendiri gitu ya. Di sisi lain, film ini juga nyentil kita soal sifat gak enakan. Sarah dan teman-temannya dari awal sebenarnya udah ragu dan takut gitu ya buat jalur merah, buat lewat ke jalur merah gitu. Tapi karena gak enak mau nolak ajakan si Max, mereka akhirnya ikut-ikutan masuk ke dalam bencana gitu. Nah menurut gue ya, kalau udah urusan keselamatan atau nyawa, buang jauh-jauh rasa gak enakan. Bodo amat lah mau dibilang cupu, mau dibilang culun atau apapun, menurut gue mending bilang enggak. Sama satu lagi, di saat situasi lagi kacau, panik itu cuma bikin jalan keluar makin tertutup.
Sifat tenang dan kepalanya Sarah yang mau berpikir di tengah tekanan gitu ya. Itulah yang akhirnya bisa menyelamatkan dia dari maut. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.